Nyapu tuh yang bersih. Betul-betul nyapu tuh. Iya, ini saya sedang menyapu lah. Ini dia dan Ini belum bersih nah. tuh mati adik. Lagi kotor masih. Sabar, saya lagi nyapu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, masih bersama kami dalam acara Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Gimana kabarnya para pemirsa sekalian di rumah nih? Tetap semangat berpuasanya? Semoga saja ya Tad, semua bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah para pemirsa, setelah melihat video tayangan tadi, bagaimana nih Tad mengenai perilaku yang sudah digambarkan dalam video tersebut menurut pandangan agama nih Tad? Ya, memang peristiwa atau contoh video yang tadi kita saksikan bersama adalah sesuatu yang tercela dalam agama. Artinya sesuatu yang tidak baik, ya kan? Ya. Karena ada satu hadis Nabi yang bersabda Nabi dari riwayat Imam Bukhari Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka senantiasalah berkata yang baik. Aw yasmut, atau kalian diam. Dari hadis ini sebetulnya orang-orang yang beriman, umat Rasulullah, diperintahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa menyampaikan kalimat-kalimat atau menyampaikan kata-kata yang baik atau kata-kata yang ahsan. Kenapa demikian? Ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian, ya, perkataan-perkataan yang buruk seperti merendahkan orang atau meremehkan orang, Membuli. menghina orang, kalau bahasa kita sekarang membuli, maka mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang membahayakan. Betul Ustaz. Ada satu kasus seorang siswa karena dibully, dia lalu rendah diri, akhirnya dia bunuh diri. Betul. Ya kan? Atau karena pembulian akhirnya terjadi perkelahian dan ada satu yang menjadi korban sampai terbunuh. Iya. Ya kan? Nah dari sini kita bisa mengatakan bahwa lisan ini adalah di satu sisi bisa memberikan kebaikan kepada kita. Ketika kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu apa? Kalimat yang di sana tidak mencelakakan pada orang, tidak merendahkan kepada orang, ya kan? Tidak merugikan kepada orang, ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Lebih spesifiknya adalah kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti misalnya kita menasihati orang, itu kalimat yang baik. Kalau kita kemudian mengancam orang, kalimat yang tidak baik. Betul. Karena kalau mengancam orang, orang belum tentu kemudian terima dengan ancaman itu. Iya, betul. Bisa jadi dia akan tersinggung kan, lalu terjadi permusuhan. Betul. Ya kan? Itu kalimat yang baik itu. Bisa dari perintah-perintah agama seperti tadi membaca Al-Quran atau menyampaikan tausiah. Nah seperti kita sore hari ini nih, bincang-bincang kita ini kalimat yang baik. Kenapa? Karena semua dari awal kita bicara sampai daripada nanti kita tutup acara kita ini, semua yang kita sampaikan adalah perkara-perkara dalam rangka untuk mengajak kebaikan kepada orang. Luar biasa, para pemirsa tuh sudah disampaikan oleh Ustadz secara gamblang. Jadi perbuatan yang harus kita lakukan itu adalah harus yang berdampak baik bagi sesama kita. Nah perbuatan kita itu jangan sampai membuat orang lain tersinggung sehingga nanti bisa menimbulkan pertikaian yang tidak kita inginkan. Nah Ustadz, jadi maksudnya dalam meninggalkan perkataan yang buruk itu gimana nih Ustadz dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari nih Ustadz? Ya, jadi ada satu hadis lagi yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarkuhu malayani. Ya. Menjadi tanda kebaikan Islam seseorang. Ya. Kebaikan Islam seorang itu adalah tarkuhu malayani. Yaitu dia kemudian meninggalkan apa saja
Ma itu artinya umum, apa saja. Ya. La yakni yang tidak memberikan faedah, yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Ibnu Rajab lebih jauh menjelaskan bahwasanya keislaman seseorang itu bisa diukur dengan ucapan-ucapannya. Bahkan beliau mengatakan mayoritas perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu diawali daripada lisan yang tidak terjaga. Ya. Perbuatan yang sia-sia itu apa? Perbuatan yang tidak mendatangkan pahala kepada kita. Ya. Seperti kita membuli itu kan tidak ada memberikan pahala kepada kita, Betul, tidak memberikan kebaikan kepada kita. Itu boleh jadi di awal dari kata-kata kita. Justru malah bisa menimbulkan pertikaian, perkelahian begitu ya, Ya, itu yang permusuhan. dimaksud bahwasanya perkataan yang tidak bermakna itu tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang yang beriman hendaklah kemudian memahami ini, ya kan? Karena kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Penjelasan lain Ibnu Rajab mengatakan, ya, kebalikan mana itu adalah kata Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa ketika orang itu bisa berkata yang baik, ya kan? Atau kalau dia tidak bisa berkata yang baik, dia tidak berkata, atau bahasa lainnya adalah diam, ya kan? Maka kemudian itu adalah menjadi tanda Islamnya itu bagus. Ya, luar biasa. Islamnya itu luar biasa gitu. Kenapa? Dari ucapannya aja gitu Dari ya, Dad? ucapannya. Dari ucapannya aja Kalau sudah bahasa- mencerminkan orang itu baik gitu ya. Ya, kalau bahasa Jawa itu ada ajining diri sokolati ya gitu. Iya. Ya, Berharganya diri Berharga kita itu diri kita berasal itu dari ucapan. dari ucapan kita. Lisan yang keluar itulah menunjukkan tinggi rendahnya kepribadian kita. Semakin luhur ucapan kita, semakin bagus ucapan kita, semakin tertata, sopan santun. Kalau bahasa Jawanya unggah-ungguhnya ada, Adabnya. tata keramanya ada, adabnya ada, ya kan? Kemudian itu adalah merupakan cerminan dari tingginya, luhurnya pribadi seorang seorang. manusia. Sebaliknya rendahnya perkataan, joroknya perkataan, ya, mudah marahnya perkataan seorang itu juga menunjukkan bahwa pribadinya itu adalah rendah. Naudzubillah. Luar biasa, terima kasih nih Ustadz sudah memberikan pemahaman mengenai video sudah di awal tadi sudah kita saksikan bersama, bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik berkata yang lebih baik. Artinya kata-kata kita itu yang berdampak baik bagi lingkungan sekitar kita, supaya tidak menimbulkan pertikaian serta permusuhan yang tidak kita harapkan. Nah, sebagai orang yang beriman kita juga apabila tidak mengetahui hal sesuatu lebih baik diam daripada salah kata nanti bisa menimbulkan suatu keburukan begitu ya Ustadz. Betul, betul. Ada lagi Ustadz yang mau disampaikan? Kita sambung saja karena sudah mau buka puasa nih. Iya. Terima kasih Ustadz. Baiklah para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, untuk sesi kali ini berbicara yang baik akan kita sambung lagi nanti di sesi kedua. Tetap bersama kami dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Untuk sesi kali ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.